Shalom adik-adik sekolah minggu. Iya, puji syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan karena kita masih diberikan kesehatan hingga pada hari ini. Kita akan mengikuti ibadah sekolah minggu pada tanggal 22 Agustus 2021. Nah, sebelum beribadah seperti biasa, siapkan Alkitabnya, siapkan persembahannya, terlebih hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan dan memuji memuliakan nama Tuhan. Kak Mary, iya Kak. Hari ini atau satu minggu ini pasti ada yang ulang tahun ya? Oh iya Kak, ada yang ulang tahun Kak. Siapa aja ya Kak? Yang ulang tahun adik-adik sekolah minggu. Dalam minggu ini ada Gilson White Simanjorang dan Jonathan Raja Sipayung. Nah, guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik. Dan kiranya dengan ulang tahun ini umur yang baru, umur yang panjang, semakin diberi kesehatan dan juga diberkati dalam pendidikannya ya. Nah, guru-guru sekolah minggu juga punya hadiah buat adik-adik sekolah minggu, yaitu isi nas Alkitab dari Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Iya, luar biasa ya. Nah, buat adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun, kiranya tetap bersuka cita. Oke, sebelum memulai ibadah, mari kita tundukkan hati dan pikiran kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat berkat yang masih boleh kami terima hingga pada pagi hari ini. Kembali Kau kumpulkan kami di rumah kami masing-masing, bahkan dimanapun kami berada, untuk mengikuti ibadah sekolah minggu yang walaupun hingga pada saat ini kami beribadah sekolah minggu masih secara virtual. Biarlah Bapa, dalam tempat yang berjauhan kami tetap sehati sepikir untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah kami Bapa dari awal pertengahan hingga berakhirnya nanti. Dalam nama Yesus Kristus kami juga berdoa buat adik-adik sekolah minggu kami yang berulang tahun. Biarlah Engkau yang memberkati mereka, berikan umur yang panjang, sehat-sehat dan semakin pintar di sekolahnya. Buat orang tua kami juga Bapa, kami mau berdoa biarlah Engkau yang memberikan mereka kesehatan, panjang umur dan tambah-tambahkan rezeki agar orang tua kami juga dapat mencukupkan kebutuhan adik-adik sekolah minggu. Jikalau ada adik-adik sekolah minggu kami yang sedang sakit, orang tua sekolah minggu kami yang sedang sakit, atau saudara-saudara kami yang sedang sakit, biarlah Tuhan tetap memberkati obat yang mereka pakai, agar mereka dapat cepat sembuh dan cepat dapat beraktivitas seperti biasa. Ampunkan kami Bapa atas segala dosa-dosa kami, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Amin. Kak, iya. Tuhan Yesus itu baik sekali loh Kak. Karena Tuhan Yesus itu selalu memberi rahmat-Nya yang baru buat kita. Setiap hari. Setiap hari. Iya. Kakak juga yakin adik-adik sekolah minggu juga merasa kasih Tuhan yang luar biasa. Nah, oleh karena itu Kak, mari kita sama-sama bernyanyi Tuhan Yesus baik. Oke, yang semangat ya Dek. Mari berdiri adik-adik. Oke, semuanya berdiri. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berhenti di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat
untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Pengasih, siapa dan apakah kami ini di hadapan-Mu Tuhan, sehingga Engkau memanggil kami datang ke hadirat-Mu? Firman-Mu telah mengajarkan bahwa tiada tempat untuk menghindar dari murka-Mu. Akan tetapi hanya dengan datang berharap kepadamu, kami lepas dari murka-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus membimbing kami yang gentar karena dilumuri dosa, datang ke hadapan-Mu, supaya persembahan syukur dan pujian kami sampai ke mezbah-Mu. Melalui ibadah ini, Engkau mengingatkan kami supaya tidak menyia-nyiakan zaman anugerah ini, sampai kepada akhirnya kami dimahkotai kehidupan yang kekal, menurut janji Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.
Iya, tadi bagus sekali ya Kak Mary ya, pujian dari adik-adik sekolah minggu. Iya Kak, keren-keren semua loh. Iya, sekarang sebelum kita mendengarkan ayat hafalan, mari kita memuji Tuhan lewat lagu kita, Anak Sekolah Minggu Dengar-dengaran. Sekali lagi, anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan, itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Ayat hafalan kita untuk kelas anak kecil, mendengarkan ajaran ayah. Sekali lagi Inang kasih tahu temanya, mendengarkan ajaran ayah. Nah, untuk ayat hafalan kelas besar dan anak remaja diambil dari Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Amin. Ayat hafalan kita hari ini, kebanggaan kakek dan nenek. Terima kasih. Terima kasih. Shalom. Selamat hari Minggu Inang. Selamat hari Minggu Inang dan teman-teman. Harapan kita kebanggaan kakek dan nenek. Salam. Aku mau memakan saudaraku dan temanku. Kakak, aku mau memaafkan kakak. Aku mau memaafkan saudaraku dan temanku. Aku mau memaafkan adik. Aku mau memaafkan adik. Aku memaafkan. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amin. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Terima kasih. Kak, tadi adik-adik kita udah menyampaikan ayat hafalannya loh Kak. Iya, ada kelas kecil, Kelas besar, dan kelas remaja. Semua bagus-bagus ya kan Kak Mer? Bagus-bagus Kak. Iya. Nah setelah ini kita akan mengangkat doa syafaat kita. Tapi sebelum itu Kak Mary dan Kakak juga ingin mengajak adik-adik untuk bernyanyi Yesus itulah satu-satunya. Oke, semangat ya Dek ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh upahmu besar di surga. Mari kita bertaklantar, penetus berkati
ibadah kami akan berjalan dengan lancar, dan berkati juga orang tua kami supaya sehat, rezeki, sementara Yesus, haleluya, amin. Setiamu nyata, sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau berikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Inang Guru Sekolah Minggu kita, Inang Sintua Alemna Boru Purba. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari siapkan hatinya, siapkan Alkitabnya sambil kita memuji nama Tuhan lewat lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk anak-anak sekolah minggu kami, sebentar lagi kita mendengarkan firman Tuhan. Inang harap duduk yang tenang, duduk yang manis ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita lipat tangannya, kita berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini Bapa, di mana Tuhan Yesus pada pagi ini Tuhan kami dapat beribadah meskipun Tuhan secara online. Tuhan Yesus, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menyertai semua anak-anak sekolah minggu kami dimanapun pada saat ini mereka berada. Tuhan Yesus, campur tanganlah Engkau Bapa. Biar Tuhan kebenaran firman-Mu dapat kami pergunakan untuk kehidupan kami sehari-hari. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Salam sekolah minggu kami semuanya. Ya, horas untuk orang tua kami yang selalu ikut serta mendampingi anak-anak sekolah minggu kami ya, yaitu beribadah secara online baik di rumah ataupun dimanapun saat ini berada. Nah, firman Tuhan pada hari ini yaitu Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Firman Tuhan ini yaitu dibacakan oleh anak sekolah minggu kelas kecil, yaitu Abia Gregorius Saragi. Silahkan Nak. Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Ya, terima kasih. Nah, di situ kita lihat judul besarnya, nasihat untuk mencari hikmat. Iya, sekolah minggu yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus. Tema kita pada hari ini yaitu mendengarkan ajaran ayah. Mendengarkan ajaran ayah. Di dalam kitab Amsal ayat 4, kitab Amsal pasal 4 ayat 1 sampai 4, di situ tadi dikatakan ayat 2, kita lihat ya anak sekolah minggu kami, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Nah, di situ dikatakan, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Itu dikatakan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ini benar sekolah minggu kami, tidak seperti dongeng. Ini nyata, hidup dan benar.
Dan kita lihat lagi di ayat keempat. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Berarti kalau kita berpegang kepada petunjuk-petunjuk kebenaran firman Tuhan atau nasihat orang tua, ayah dan ibu, berarti kita atau semua sekolah minggu akan memperoleh kehidupan. Coba kita baca Keluaran 20 ayat 12. Keluaran 20 ayat 12. Tahu sekolah minggu kami kan? Itu perjanjian baru atau perjanjian lama? Iya, pintar. Perjanjian lama. Keluaran 20 ayat 12. Iya, kita baca sama-sama sekolah minggu kami. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Iya, di situ dikatakan kita harus menghormati ayah dan ibu. Bagaimana cara menghormati? Atau setiap kita lewat hormat, kita lewat lagi hormat? Tidak, sekolah minggu kami. Apa itu caranya menghormati? Kita mendengarkan nasihat ayah, mendengarkan nasihat ibu, dan juga nasihat tulang, nasihat opung. Karena itu adalah termasuk orang tua kita. Nah, sekolah minggu kami yang kami kasihi, ada 5 alasan untuk mendengarkan nasihat orang tua. Ada 5 alasan kenapa kita mendengarkan nasihat orang tua. Yang pertama, karena orang tua kita itu mereka juga pernah muda, pernah jadi sekolah minggu. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagian dari nasihat ini adalah kepedulian. Iya, sebagian dari nasihat orang tua, opung, tulang, dan ibu adalah bentuk kepedulian. Kepedulian sama siapa? Ya, kepada kita, anak-anaknya, kepada anak-anak sekolah minggu semuanya. Yang ketiga, perspektif yang objektif. Ya, yang keempat, menguatkan ikatan orang tua dan anak. Kenapa Inang katakan begitu, Inang? Kalau orang tua menasehatkan, misalkan Inang kasih contoh ya, hai kamu Lala, jangan banyak minum es krim. Hai kamu adik, jangan sering dekat kipas angin. Alasannya apa? Kalau sering minum es krim, tenggorokan bisa sakit. Ya, baik tidak itu nasihatnya sekolah minggu kami. Itu baik supaya menjaga kesehatan, supaya tenggorokannya
tidak sakit. Itulah bentuk apa yang Inang katakan tadi yang keempat, bentuk kepedulian orang tua kepada anak-anaknya. Yang kelima, alasan untuk mendengar nasihat orang tua. Yang kelima yaitu mengurangi rasa penyesalan. Mengurangi rasa penyesalan. Sering pada saat setelah kita tidak belajar atau nilainya rendah, menyesal tidak sekolah minggu kami. Iya, kenapa ya aku tidak mendengarkan nasihat orang tua? Kenapa ya aku tidak belajar? Akhirnya nilai KKM-ku rendah. Iya, itulah supaya yang kelima tadi, mengurangi rasa penyesalan. Apa yang dikatakan firman Tuhan di sini? Di Keluaran tadi 20 ayat 12, panjang umur, hormati orang tuamu. Nah, berarti kalau kita ingat bagaimana rasa sayang orang tua sekolah minggu kami kepada kita anak-anaknya. Pada masa kecil, kelas-kelas kecil, sering itu orang tua atau ayah dinaikkan kita ke pundak. Dia seperti kuda-kudaan, naiklah kita di atas. Bentuk apa itu? Karena dia sayang kepada kita, dia naik ke atas. Kita naik di atas punggung ayah kita. Ayah kita itu bisa menjadi kuda-kudaan. Hayo kuda, hayo kuda. Kadang kita katakan seperti itu pas masa kecil atau TK. Dan juga kepada misalnya ada seorang anak perempuan. Nah, masih kecil dia, kelas TK. Di situ ditunjukkan. Ini sekolah minggu kami. Iya. Di sini dilihatkan. Dia menunjukkan. Ini gambar apa, Ayah? Oh iya, ini gambar merpati. Ini gambar apa, Ayah? Ini gambar kambing. Karena bentuk apa itu? Kepedulian, rasa sayang. Walaupun kadang ayah begitu lelah, ibu begitu lelah bekerja, tapi kalau sampai rumah dia melihat anak-anaknya, dia kelelahannya itu menjadi tidak lelah. Dia menjadi lebih kuat karena melihat anak-anaknya pingin belajar. Di situ sekolah minggu kami, ini firman Tuhan mengatakan, kebenaran firman Tuhan adalah jika kita menghormati, benar-benar kita memperoleh kehidupan. Apa momen yang terindah sekolah minggu kami yang pernah sekolah minggu rasakan? Momen-momen saat bersama dengan ayah. Iya, kalau Inang dulu merasakan zaman dulu ya, Inang, orang tua Inang atau ayah Inang ini menyeberang sungai. Inang masih kecil Inang, seperti kelas TK lah. Ini sungai ini banjir. Ibaratkan kalau Inang berenang di situ pasti tenggelam. Tapi apa? Karena bentuk rasa sayang ayah kepada Inang saat itu, dinaikkan Inang di punggungnya. Dia berenang. Ya, dia berenang sambil dia pegang Inang. Supaya apa? Supaya kita selamat ke seberang. Dengan begitu bersusah payah dia berenang, begitu lebar sungai.
Dia berenang di bangku, di atas, di pundak ditaruhkannya kita, anak-anaknya. Supaya apa? Iya, supaya kita selamat juga ke seberang. Dan begitulah bentuk rasa sayang orang tua, ayah dan ibu kepada kita, anak-anaknya. Sekolah minggu kami yang kami sayangi, di sini di dalam nas firman Tuhan dalam kitab Amsal mengajarkan kita supaya kita benar-benar menghormati, mendengarkan nasihat dari orang tua. Terlebih juga, ya sering ya sekolah minggu kami, hari Minggu selalu dinasehati ini kan. Setiap firman Tuhan pasti kita dinasehati. Setiap ibadah kita pasti dinasehati. Apakah alasannya? Supaya kita peduli dengan nasihat itu? Iya, supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Modal adalah yaitu firman Tuhan. Jika mulai kecil kita tidak mendengar kebenaran firman Tuhan, kita tidak akan bisa berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, sekolah minggu kami yang kami kasihi, oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan kepada kita semua, baik kelas kecil, kelas besar, kelas remaja, jika orang tua menasehati kita, marilah kita dengarkan nasihat itu. Karena begitulah firman Tuhan mengatakan di Keluaran 20 ayat 12. Kita harus menghormati orang tua. Supaya apa? Memperoleh kehidupan yang kekal tadi. Dari sini sekolah minggu kami, firman Tuhan pada hari ini semoga dapat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari, dapat kita pergunakan di dalam setiap aktivitas. Misalkan sekolah minggu, pada saat mau belajar daring di rumah, kita mulai dengan apa? Dengan berdoa. Jangan karena di rumah tidak dimulai dengan berdoa. Supaya apa? Iya, supaya Roh Kudus, Roh kepintaran itu menyertai pikiran dan hati kita. Di sini inilah firman Tuhan pada hari ini untuk kita semua. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Kiranya kebenaran firman-Mu di kitab Amsal ini Bapa dapat menguatkan yaitu anak-anak sekolah minggu kami, dan dapat juga melakukan kebenaran firman-Mu. Karena Tuhan, hidup di dalam firman-Mu adalah satu anugerah yang begitu indah Bapa. Tuhan Yesus, di dalam saat ini Tuhan, Bapa tahu di mana anak-anak sekolah minggu kami Bapa di dalam pelajaran daring Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus campur tangan di dalam kehidupan mereka. Kuasa Roh Kudus-Mu Yesus menyertai pikiran dan hati, agar anak-anak sekolah minggu kami Bapa tidak jenuh dengan pelajaran daringnya Bapa. Tuhan Yesus, di balik itu semua Tuhan, kami bermohon bersujud ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Berkati sekolah minggu kami Bapa, beri kesehatan Tuhan Yesus,
tanpa Engkau Tuhan, kami tidak tahu di mana berada sekolah minggu kami pada saat ini, baik di dalam rumah ataupun di luar rumah. Bapa, penyertaan-Mu menyertai mereka. Berikan Tuhan mereka kesehatan, dan juga kepada orang tua kami semuanya Tuhan Yesus. Campur tangan Bapa di dalam pekerjaan, di dalam usaha mereka Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kesehatan. Jika di dalam adat saat ini Tuhan, sekolah minggu kami dalam terbaring sakit Bapa, campur tangan Engkau Tuhan Yesus. Berikan obat yang terbaik Bapa, berikan kesembuhan. Begitu juga orang tua kami yang saat ini di dalam keadaan sakit Tuhan. Campur tangan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberi persembahan, yang tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Janganlah dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Baiklah adik-adik, saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita bernyanyi persembahan kami, di sini aku bawa Tuhan. Persembahan kami, cerminan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah kiranya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Marilah kita bangkit berdiri, kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, pemilik segenap kehidupan ini, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan, tuntunan dan penyertaan-Mu. Engkau memberikan makanan, pakaian dan segala kebutuhan hidup kami. Sebagai ucapan syukur, kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya juga berasal daripadamu. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya, agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon kiranya berkat-Mu semakin berkelimpahan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap apa yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa persembahan kami di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita berdoa menurut doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. 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 Salam
Salam sukacita buat anak-anak sekolah minggu semua. Inang percaya anak-anak sekolah seminggu semua bertambah dengan sukacitanya karena sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji Tuhan. Nah, karena sudah memuji Tuhan, kita bertambah juga sukacitanya untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak sekolah minggu, jangan lupa untuk mengirimkan ayat hafalannya ke grup orang tua dan anak sekolah minggu. Ya, jika kalian mengirimkan ayat hafalan kalian, berarti itu bertanda bahwa kalian juga mengikuti ibadah. Baiklah, kita akan mendengarkan tips-tips bagaimana membaca Alkitab supaya lebih menarik. Jika 2 minggu yang lalu anak kelas besar melakukan PA, bagaimana gemar untuk membaca firman Tuhan, hari ini Inang mengajarkan dan memberikan tips kepada kalian bagaimana supaya kita menyukai membaca firman Tuhan. Bagaimana sih tips-tipsnya? Nah, yang pertama, cari waktu yang tepat. Cari waktu yang tepat untuk membaca Alkitab. Anak-anak sekolah minggu boleh menentukan waktunya, boleh pagi ataupun malam, tapi harus secara konsisten. Ya. Yang kedua, tentukan berapa pasal per hari. Misalnya, kalian berkomitmen untuk melakukan membaca firman Tuhan 1 hari 3 pasal. Itu harus kalian sungguh-sungguh lakukan setiap hari. Yang ketiga, membaca Alkitab dalam bentuk buku, bukan dalam bentuk handphone. Mengapa Inang katakan seperti itu? Karena kalau anak-anak semua membaca dalam bentuk handphone, nanti bisa membuka aplikasi yang lain. Dan ketika kita membaca Alkitab dalam bentuk buku, maka kita boleh mencoretnya atau menggarisbawahinya, menuliskan kata-kata yang penting yang harus kita lakukan. Kalau Inang melakukannya seperti ini, Inang menyediakan 3 warna, hijau, merah, dan kuning. Nah, supaya lebih menarik, Inang menggarisbawahinya. Yang hijau adalah kata-kata yang harus saya lakukan. Firman Tuhan yang harus saya lakukan. Misalnya hari ini baca Mazmur. Ada kata-kata firman Tuhan yang harus kita lakukan. Garis bawahin dengan pen kuning. Nah, garis kuning bisa kalian garis dengan perintah Tuhan Yesus. Nah, perintah Tuhan Yesus seperti ini. Oh, anak sekolah minggu itu tidak boleh seperti ini. Oh, anak sekolah minggu itu tidak boleh seperti ini. Nah, itu bisa kalian garis bawahin dengan tinta warna hijau. Selanjutnya bisa kalian buka tinta merah yang Tuhan inginkan. Apa yang harus kalian lakukan? Berarti itu harus kalian lakukan ketika kalian sudah membaca firman Tuhan. Jadi nanti Alkitab kalian akan cantik seperti bergaris bawahin. Dan ketika kalian membuka Alkitab, nanti kalian bisa langsung melihatnya. Oh ini ya, oh ini udah saya lakukan. Nah, jika kalian membaca Alkitab dalam bentuk buku, kalian juga bisa membuat tulisan-tulisan di kertas. Ya, jadi misalnya hari ini saya akan melakukan ini, besok saya akan melakukan ini. Jadi ada poin-poin yang bisa kalian dapatkan. Nah, yang keempat, kita meminta pimpinan Roh Kudus. Sebelum membaca Alkitab, anak-anak sekolah minggu haruslah berdoa dulu. Karena tanpa pertolongan Roh Kudus, kita tidak akan bisa memahami maksud dan tujuan daripada firman Tuhan. Nah, yang kelima, berusaha membaca sampai mengerti. Ya iya dong, kalau kita membaca harus mengerti. Jangan asal membaca saja. Nah, ketika kita tidak mengerti, maka kalian boleh mengulanginya sekali lagi sampai kalian sungguh-sungguh dan sangat mengerti akan firman Tuhan yang kalian baca itu. Nah, yang keenam, kalian juga boleh menambah dengan buku renungan. Untuk kelas remaja mungkin mempunyai buku renungan, renungan yang anak remaja ya. Kalian bisa menambahinya dengan membaca buku renungannya. Nah, nanti di buku renungannya setiap hari pasti ada firman Tuhan. Atau juga anak remaja saat ini ada guru kelas kalian
yang setiap hari mengirimkan renungan kepada kalian. Itu juga boleh kalian tambahkan ketika kalian membacakan firman Tuhan. Nah, yang ketujuh, lakukan dan berkomitmen. Nah, ini sangat penting. Ketika ini boleh kalian lakukan dan kalian berkomitmen, Inang percaya maka kalian akan menjadi anak-anak sekolah minggu yang bertumbuh di dalam firman Tuhan, dan kalian akan banyak memahami dan mengerti bagaimana janji-janji Tuhan itu di dalam kehidupan kalian. Nah, Inang berharap tips-tips bagaimana membaca Alkitab pada hari ini boleh diterapkan dalam kehidupan kalian dan boleh berguna untuk kalian di hari-hari kedepannya. Demikianlah tips membaca Alkitab pada hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.